Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Saudara-saudaraku sekalian, sebagai lanjutan dari pembahasan kita seputar ulumul Quran, sampailah kita pada episode peta penafsiran Al-Quran. Secara garis besarnya, penafsiran Al-Quran dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama tafsir bil ma'thur atau tafsir bil riwayah, dan yang kedua tafsir bil ra'yi atau tafsir menggunakan logika. Tafsir bil ma'thur berisikan penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran atau yang biasa dikenal dengan tafsirul ayah bil ayah. Berikutnya adalah tafsirul ayah bil hadis. Dan selanjutnya ada tafsirul ayah bi qaulis sahabah wa qaulit tabi'in. Penafsiran Al-Quran dengan menggunakan pendapat sahabat dan tabi'in. Dan satu lagi disebut dengan tafsirul ayah bil israiliyat atau menafsirkan ayat dengan riwayat israiliyat, yaitu riwayat-riwayat yang sumbernya berasal dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sementara tafsir bil ra'yi berpijak pada kebahasaan. Ada kalanya dia juga berpijak kepada pemahaman sekte-sekte atau prinsip-prinsip yang ada di dalam firqah-firqah Islam. Dan ada kalanya juga menggunakan teori-teori asing yang sebelumnya tidak dikenal di dalam Islam. Masing-masing dari keduanya ada yang bersifat mahmudah, penafsiran yang terpuji, dan ada yang sifatnya madmumah, penafsiran yang tercela. Kita kembali kepada tafsir bil ma'thur. Yang pertama adalah penafsiran ayat dengan ayat. Kita ketahui kalau kita baca Al-Quran, banyak sekali ayat yang diterangkan lebih lanjut oleh ayat yang lain. Karena di satu ayat disampaikan secara global, di lainnya disampaikan secara terperinci. Untuk itu saya mencoba untuk mengambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Mungkin sebagian kita bertanya, apa sih yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Ya. Kalau kita kemudian membaca di dalam surah Yasin, Ani'buduni hadza siratum mustaqim, sembahlah aku, maka itulah jalan yang lurus. Maka dapat kita fahami, menyembah Allah itu adalah maksud dari jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka, siratal ladzina, jalan orang-orang, an'amta alaihim, yang engkau beri petunjuk. Nah, ini penjelasan lain. Apa itu siratal mustaqim? Yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan jalan orang yang mendapatkan petunjuk itulah jalannya orang yang menyembah Allah, tidak selainnya. Siapa mereka yang mendapatkan nikmat? Yang dikatakan an'amta alaihim dijelaskan pada ayat yang lain. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. An'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin. Orang-orang yang mendapatkan nikmat dari para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin, mereka lah orang-orang yang an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini juga menjadi penjelasan dari ayat sebelumnya, bukan orang-orang yang maghdub, yang dibenci, dan bukan jalan orang-orang yang dhalin, yang sesat. Selanjutnya
secara garis besar menurut Said Hawa, Al-Quran itu memiliki halte-halte di mana satu tema akan dijelaskan dan nanti ada tandanya bahwa tema itu selesai, maka disambung dengan tema berikutnya. Dan itu bisa kita lihat dari penggunaan lafaz di dalam Al-Quran yang memberikan isyarat bahwa pembahasan ini sampai di sini, pembahasan berikutnya sampai di sini. Namun dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain, dia seperti satu rantai yang masing-masing terkait. Maka beliau sebutkan di dalam tafsirnya Al-Asas fi Tafsir, ya, penjelasan seperti itu, sehingga bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwa Al-Quran itu memiliki kesatuan tema atau yang disebut dengan wihdatu mawdu'atil Quran, kesamaan tema, kesatuan tema di dalam Al-Quran. Jadi dia tidak terpisah-pisah sesungguhnya, dia saling menjelaskan satu sama lainnya. Selanjutnya adalah penafsiran Al-Quran dengan menggunakan hadis Nabi. Kalau kita kembali pada ayat yang terakhir tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dibenci dan bukan jalannya orang yang tersesat. Mungkin di antara kita bertanya, siapa sih yang dimaksud Allah dengan al-maghdub dan waladdallin? Di dalam hadis dijelaskan, al-maghdub humul yahud waddallun humun nasara. Yang dibenci itu orang Yahudi dan yang sesat itu orang Nasrani. Kenapa dia dibenci? Banyak ayat menjelaskan tentang perangai perilaku mereka terhadap para nabi di masanya. Di dalam Al-Quran umpama surah Al-Baqarah dijelaskan, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan, Allah sudah mengutus Nabi Musa dan setelahnya banyak para rasul, dan kemudian mengutus Isa alaihissalam dan dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Apakah setiap utusan Allah itu yang datang yang kalian tidak suka, fariqan kadzdzabtum, sebagian mereka kalian dustakan, bahkan lebih kejam daripada itu sebagiannya lagi, wa fariqan taqtulun, kalian bunuh. Itu sikap mereka kepada para nabinya, ya. Selanjutnya waddallun, yang sesat, sesat, dia dinyatakan sesat. Kata Nabi, yang sesat itu adalah Nasara, orang-orang Nasrani, di mana muncul keyakinan terhadap Trinitas. Jadi tidak lagi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ada dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan bahkan Al-Quran, yang menyebut bahwa hai Bani Israel, Allah kalian itu ehad, ya. Tuhan kalian itu satu. Nah, seperti ini penafsiran Nabi terhadap Yahud dan Nasara untuk menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu disebut penafsiran hadis terhadap Al-Quran atau al-ayah bil hadis. Kemudian penafsiran sahabat atau pendapat sahabat. Saya contohkan bahwa pada satu hari Umar bin Khattab ditanya oleh sahabatnya terhadap sikap Umar yang sepertinya memberikan penghormatan lebih, penghargaan lebih kepada seorang anak muda bernama Ibnu Abbas. Sahabat ini bertanya, kami punya anak seumur dia,
ya, tapi engkau tidak memperlakukannya seperti engkau memperlakukan Ibnu Abbas. Kenapa demikian? Umar bin Khattab mengatakan, nanti kalau Ibnu Abbas datang, kalian tanya tentang makna dari surah An-Nasr. Yang sebelumnya mereka memahami bahwa surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, kalau datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, fasabbih, maka pujilah Allah, wastaghfir, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, dia sangat dia penerima taubat. Tentu sahabat Nabi yang lain berpikir seperti kita bahwa itu artinya ayat ini adalah janji kepada Nabi dan umat Islam bahwa mereka akan menang. Seperti itulah sahabat Nabi memahaminya. Sampai ketika Ibnu Abbas datang, Ibnu Abbas ditanya apa makna dari ayat itu, dan beliau dengan santunnya mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda mendekatnya ajal Nabi. Kenapa Ibnu Abbas berpikir seperti ini? Karena ketika orang-orang sudah berbondong memeluk Islam, berarti tugas kenabian sudah selesai. Sebagaimana Nabi sering mintakan persaksian kepada sahabatnya, hal balagtu, apakah aku sudah menyampaikannya? Dan kadang-kadang Nabi juga meminta persaksian Allah, Allahumma hal balagtu, wahai Tuhanku, bukankah sudah kusampaikan? Maka berarti fungsi kenabian sudah berakhir, karena misi dari kenabian sudah berhasil. Seorang nabi yang sudah sempurna tugasnya pastilah akan dikembalikan. Maka itu artinya waktu hidup Nabi sudah hampir habis. Demikian sahabat Ibnu Abbas memahami ayat itu. Nah, demikian juga nanti dengan qaul tabi'in, mirip seperti itu, karena mereka juga belajar dari para sahabat dan mendengar pengajaran langsung dari guru-guru mereka para sahabat. Dan yang terakhir adalah Israiliyat. Ini agak unik, bagaimana cerita-cerita Yahudi bisa masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Yang itu disebabkan karena masuk Islamnya beberapa tokoh Yahudi yang dianggap memiliki pengetahuan luas oleh kaum muslimin, sehingga menarik mereka untuk bertanya tentang makna ayat yang secara global terkait dengan Bani Israel. Mereka ingin tahu apa sebenarnya cerita lengkap terkait dengan ayat itu. Maka mereka menanyakan kepada Bani Israel yang tentunya sudah masuk Islam. Di antara mereka, sebut saja namanya, ada sahabat Nabi yang dijanjikan masuk surga adalah Abdullah bin Salam. Kemudian ada di bawahnya lagi pada pada tabaqat berikutnya ada Ka'ab al-Akhbar, Wahab bin Munabbi, Ibnu Juraij, ya. Nah, dari mereka-mereka ini masuk informasi-informasi tentang riwayat-riwayat Israiliyat. Ya. Sayangnya riwayat Israiliyat ini bercampur antara yang benar dan yang salah. Maka seperti Nabi sampaikan, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kalian membenarkannya dan jangan kalian menyalahkannya. Jangan-jangan kita membenarkannya padahal cerita yang mereka bawa dan sebarkan adalah salah, atau kita mendustainya padahal cerita itu benar, ya. Nah, sehingga yang terbaik adalah mengatakan, berkatalah aku beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan pada kalian. Qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Kami beriman pada apa yang diturunkan pada kami, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan pada kalian, yaitu Taurat dan Injil. Demikian penjelasan singkat tentang tafsir bil ma'sur. Sekarang kita masuk pada tafsir bil ra'yi. Para ulama banyak berpendapat bahwa tafsir bil ra'yi bisa saja diterima dengan catatan
dia berpijak pada kebahasaan, yaitu bahasa Arab. Dan dalam maknai bahasa Al-Quran, seorang mufassir tidak boleh mengambil makna atau menciptakan makna. Makna yang boleh diambil adalah makna yang telah dipahami oleh orang Arab sebelumnya. Artinya makna itu memang sudah ada sebelumnya di kalangan bangsa Arab. Dalam hal ini, mufassir hendaklah memperhatikan kaidah penafsiran dengan menggunakan bahasa. Satu kaidah menyebutkan fi tafsiril Qur'ani bimuqtadal lughati yura'i ma'na al-aghlab wal ashhur duna asy-syadzi awil qalil. Dalam menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan linguistik, kebahasaan, hendaklah dia memilih makna yang aghlab, yang biasa dipakai orang, wal ashhur, dan masyhur maknanya, dikenal orang, duna syadzi, bukan yang bertentangan, awil qillah, atau sedikit penggunaannya. Nah, penafsir berra'yi juga kadang-kadang melampaui batas penafsirannya, di mana mereka terpengaruh oleh prinsip-prinsip yang ada di dalam sekte yang mereka anut. Kalau Mu'tazilah, dia memiliki beberapa prinsip. Ada tauhid, ada al-adlu, ada al-manzilah bainal manzilataini, kemudian ada al-amru bil ma'ruf, ya. Kalau kita contohkan umpamanya konsep tauhidnya mengakibatkan semua penafsiran yang terasa akan membawa orang pada tasbih atau tajsim, penggambaran bentuk terhadap Allah, maka mereka akan menolaknya dan mentakwilnya, walaupun ada riwayat yang sahih yang menyebutkan hal itu. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka akan melihat. Ada sebuah hadis menyatakan bahwa sahabat bertanya, ya Rasulullah, kelak di hari kiamat apakah orang mukmin akan melihat Tuhannya seperti mereka melihat matahari atau seperti melihat bulan? Kalau matahari, tentunya kita tidak pernah melihat matahari itu sendiri. Yang selama ini kita lihat adalah cahayanya. Karena cahayanya mengganggu penglihatan kita, maka kita tidak bisa menikmatinya dengan baik. Sementara bulan dapat kita pandang utuh dan kita menikmati keindahannya. Maka hadis ini menggambarkan bahwa manusia yang beriman akan melihat, memandang Tuhannya dengan utuh, dengan kekuatan, dengan keridhaan yang Allah berikan kepadanya. Tetapi kaum Mu'tazilah menganggap kalau melihat Allah itu berarti Allah berada di satu tempat. Kalau Allah berada di satu tempat, maka berarti Allah sama dengan manusia, bertentangan dengan konsep tauhidnya menurut mereka, menurut nalar mereka. Maka seorang mufassir Zamakhsyari memaknainya dengan menanti. Ila rabbiha nazirah, kepada Tuhan mereka menanti pahala. Kalau kita kembalikan dari akar katanya nazirah, maka dia berasal dari kata nazara yanzuru, nazran, fahuwa nazirun. Nazirun itulah yang kemudian menjadi nazirah. Tapi kalau menanti berarti dari kata intazara yantaziru. Kita tidak akan temukan kalimat nazirun di situ, tapi yang ada adalah muntazirun. Intazara yantaziru intizaran, fahuwa muntazirun, bukan nazirah. Padahal dalam ayat tadi adalah nazirah. Maka dengan konteks ini, Mu'tazilah juga berupaya untuk memberikan penjelasan lain, bahwa nazara walaupun itu melihat, tapi seakar kata dengan intazara. Satu kata dalam kalimat Arab pasti memiliki kesamaan makna dengan kata yang sama atau kata yang berbeda dari akar kata yang sama tadi.
Nazara memiliki huruf nun, zad, dan ra. Intazara juga memiliki huruf nun, zad, dan ra. Hanya saja yang kedua ini ditambah dengan alif in dengan ta di depan nun. Jadi intazara. Menurut mereka nazara memang melihat, tapi di situ mengandung makna menanti karena sama dengan intazara. Maka mereka berhenti untuk melihat pahala apa yang akan Allah berikan kepada orang yang beriman. Demikian juga umpamanya ketika menafsirkan firman Allah, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang ditafsirkan oleh banyak mufassir atau diterjemahkan dengan Allah yang menciptakan kalian, berikut perbuatan kalian, wama ta'malun, dan apa yang kalian lakukan. Perhatikan bagaimana penafsiran Mu'tazilah dalam hal ini. Syekh Zamakhsyari mengatakan Allahu khalaqakum, Allah lah yang menciptakan kalian, wama ta'malun, dan tapi apa yang kalian lakukan. Ada tanda tanya di situ. Ma-nya jadi istifham. Allahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian lakukan, yaitu menyembah berhala-berhala. Kalian tahu Allah yang menciptakan, tapi kalian malah menyembah berhala. Itu menurut beliau. Ya. Perlu dipahami bahwa Syekh Zamakhsyari ini memang orang yang tabahur, yang sangat mendalam dan luas pengetahuannya terhadap makna bahasa. Beliau mendapatkan pujian dari orang-orang yang berada di sektenya Mu'tazilah, juga orang-orang yang berseberangan dengannya dalam hal kebahasaan. Hanya saja mereka yang berseberangan menyatakan keprihatinnya karena pengetahuan kebahasaan itu sering beliau gunakan menurut mereka untuk menyerang lawan-lawan dari sektenya seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian sedikit penjelasan terhadap penafsiran menggunakan logika yang saya contohkan dengan aliran Mu'tazilah. Sedikit saya tambahkan sebagai pembanding, aliran Syiah yang memiliki prinsip wilayatu ahlal bait. Jadi ada rukun Islamnya 5, yaitu solat, zakat, saum, haji, dan wilayatu ahlil bait. Memberikan kekuasaan, mengangkat pemimpin dari ahlul bait. Jadi sama-sama rukunnya Islam, tapi mulainya dari solat dan menambahkan wilayatu ahlul bait. Artinya kepemimpinan harus berada di tangan ahlul bait, keluarga Ali bin Abi Thalib dalam pemahaman mereka. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang disetir untuk mengikuti prinsip ini. Satu contoh yang sangat terlihat kerancuhannya adalah ketika menafsirkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Dan Sulaiman mewarisi ayahnya Daud. Ayat ini kemudian disetir oleh mereka. Sulaiman dimaknai dengan Ali bin Abi Thalib dan Daud dimaknai dengan Rasulullah. Maka maknanya berubah menjadi Ali mewarisi kepemimpinan Rasulullah. Sementara tidak ada pendekatan bahasa yang bisa membenarkan itu. Ali adalah Ali, Sulaiman adalah Sulaiman. Daud adalah satu person yang berbeda dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka terlihat sekali bagaimana pelanggaran linguistik yang digunakan oleh penafsir-penafsir Syiah seperti ini. Lebih rancu ketika kita sambung ayatnya, wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Wahai manusia, dia berkata, Sulaiman berkata, wahai sekalian manusia,
Ulimna mantiqat tayri, kami diberikan pengetahuan tentang bahasa burung. Wa utina min kulli syai, kami diberi segala sesuatu. Ya, kami diberikan segala sesuatu. Kalau kita melihat objek yang dikatakan tadi adalah Ali bin Abi Thalib yang mewarisi Nabi, apakah beliau bisa bahasa binatang? Tidak. Apakah beliau diberikan banyak kekuasaan? Utina min kulli syai, kami diberikan segala sesuatu. Sejarah mencatat beliau menikahi Sayyidah Fatimah dengan mahar menggunakan baju perangnya. Artinya beliau tidak kaya, beliau tidak punya kerajaan besar seperti yang dimiliki oleh Sulaiman. Maka jelaslah bahwa penafsiran ini melanggar realita, melanggar juga kebahasaan. Mudah-mudahan itu sebagai pengantar tentang peta penafsiran Al-Quran. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan, semuanya bersumber dari saya. Kalau ada yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon berkenan untuk subscribe. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.